Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sobat? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, banyak rezeki dan kebahagiaan. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas film Umar bin Khattab The Series. Sebagian besar dari kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan film ini karena selalu ditayangkan di salah satu TV nasional, terutama pada saat Ramadan. Film ini menceritakan sejarah perjalanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semasa hidupnya sebanyak 30 episode. Mulai dari masa beliau menyembah berhala sebagai tokoh kafir Quraisy penentang ajaran Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya masuk Islam dan menjadi Khalifah Islam yang kuat dan disegani dunia. Bagaimanakah isi cerita film ini selengkapnya? Admin akan membahasnya untuk sobat pada setiap episodenya. Untuk itu, siapkan earphone kalian dan selamat menyimak alur ceritanya. Di awal film, tepatnya di usianya yang ke-60 tahun, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah haji bersama seluruh rakyatnya. Ketika sedang tawaf, beliau lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku harta di dunia ini, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Jumlah yang kecil tapi sedikit lebih baik daripada besar tapi menyebabkan lupa kepadamu. Ya Allah, umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku. Panggillah aku ketika aku bisa memenuhi tanggung jawabku tanpa meninggalkan salah satu pun." Umar radhiyallahu anhu lalu berkhutbah di Padang Arafah. Di antara isi khutbahnya, beliau mengatakan bahwa untuk menjadi seorang yang beriman tidak dapat dengan hanya berfikir dan berharap saja, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa semua pemimpin harus membantu rakyatnya, bukan justru menindas mereka. Menurutnya, dia lebih baik mengganti gubernur sesering mungkin daripada mempertahankan gubernur yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke Madinah. Di sebuah lembah bernama Manjanan, beliau kemudian berhenti dan menangis. Lalu salah satu pengawalnya bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin?" Umar lalu menceritakan kilas balik dirinya 6 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa muda beliau adalah penggembala unta milik ayahnya bernama Khattab. Menurutnya ayahnya adalah orang yang kasar dan keras. Tak jarang ayahnya memukuli beliau jika malas. Beberapa saat kemudian sekelompok dari Bani Khuza'ah menghampirinya dan meminta air untuk kuda-kuda mereka. Umar pemuda yang bijak, dia akan memberikan airnya setelah dia selesai menggunakannya. Selain itu, Umar juga pemuda yang taat dan pekerja keras. Dia selalu membantu bibinya menyiapkan dan membawakan mereka kayu bakar. Bibinya lalu memberikan kurma dan kismis sebagai upah untuk Umar. Setelah semua itu selesai dikerjakannya, Umar kemudian pulang. Setibanya di rumah, Khattab, ayahnya, memarahinya karena pulang terlalu cepat dan meninggalkan unta-untanya di lembah Manjanan. Umar lalu berkata kepada ayahnya kalau unta-untanya akan aman di sana dan tidak akan ada yang berani mencurinya. Namun Khattab tetap saja tidak percaya pada anaknya. Dia lalu meminta Umar untuk segera kembali ke lembah Manjanan. Umar lalu meminta izin berdagang seperti kebanyakan penduduk Mekah saat itu, yang merupakan mata pencaharian mereka. Tapi ayahnya menolak dengan alasan, dari beberapa anak Khattab, hanya Umarlah yang mengerti soal unta dan cekatan dalam mengurusinya. Lantas siapa yang akan mengurusi unta-untanya kalau bukan Umar? Umar pun kembali ke lembah Manjanan. Umar dikenal sebagai pemuda yang bermoral, berwawasan luas, dan pemikirannya berbeda dari orang-orang Mekah kebanyakan. Walaupun saat itu belum masuk Islam, tetapi perilakunya sudah mencerminkan sebagai orang yang berakhlak baik, terpandang, detail, adil, dan bijaksana. Dia paling senang membaca syair. Apa yang dia lakukan setiap hari, dia tidak pernah mengeluh. Dia mencari pengetahuan dari apa yang dikerjakan, mengambil hikmahnya dan belajar dari kehidupan. Barang siapa teguh dalam pendirian, tidak akan goyah. Barang siapa takut akan kematian, maka kematian akan menguasainya, walaupun dia lari dengan menggunakan tangga menuju langit.
Barang siapa berkecukupan tapi menolak untuk menolong orang akan tidak diakui dan dikecam. Begitulah sepenggal syair yang beliau ucapkan. Beberapa saat kemudian, Zaid, saudaranya, datang dan memberikan sejumlah uang sebagai modal untuk berdagang kepada Umar radhiyallahu anhu. Pada 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab pergi ke Damaskus menjadi pedagang bersama rombongan kaum Quraisy lainnya. Saat Umar radhiyallahu anhu menjadi pedagang, beliau mengedepankan kejujuran dan keadilan. Beliau tidak akan sembarangan memberi diskon dan tidak pula memberikan harga yang tinggi. Kalau memang itu harganya, dia akan menjualnya seharga segitu. Sungguh adil dan bijaksana beliau. Bersama kerabatnya, beliau lalu berjalan-jalan melihat kota perdagangan Damaskus. Cerita kemudian beralih ke Safwan bin Umayyah. Dia selalu menunjukkan sikap dermawan dan sombong kepada para wanita-wanita cantik. Meskipun harus memberikan harga barang jualan milik ayahnya dengan harga yang sangat murah, khusus untuk para wanita. Tak lama kemudian 2 orang dari Quraisyah berselisih terkait jual beli yang dilatar belakangi kecurangan. Di depan Harb, ayah Abu Sufyan, mereka saling membela diri. Harb kemudian memberikan bayaran ganti rugi kepada kedua orang tersebut untuk menyelesaikan masalah mereka. Dia tidak ingin kaumnya yang memimpin di Mekah dipersalahkan akibat tidak bisa mendamaikan mereka. Umar kemudian mengikuti pertarungan duel di pasar Ukas. Keahlian bela diri dan gulat yang dia miliki dengan mudah mengalahkan musuhnya. Beliau selalu memenangkan pertarungan di pasar Ukas, sehingga wajar jika namanya terkenal dan disegani di kalangan Quraisy Mekah dan seluruh Arab. Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Khalid bin Walid, dan Ikrimah bin Abu Jahal adalah sebagian dari kawannya ketika muda dan selalu membanggakannya jika dia menang bertarung. Kemudian tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang dari penduduk Mekah sebagai seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kabar gembira dan peringatan. Wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dialah yang mengerjakan dengan pena, yang mengajarkan manusia yang mereka tidak ketahui. Khadijah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib yang diperkirakan saat itu berusia 12 tahun, memanggil pamannya Waraqah bin Naufal untuk mendengarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah lalu berkata, jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebenaran, itu adalah malaikat yang sama yang diutus kepada Musa bin Imran. Dia berharap jika dia masih hidup saat kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusirnya, maka dia akan memberikan perlindungan yang kokoh untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang datang dengan pesan yang sama itu akan dimusuhi. Lalu dia meminta Ali untuk selalu berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan pesan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan langit dan bumi. Setelah itu turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudatsir, sekaligus menutup alur cerita film di episode pertama ini. Subhanallah, semoga cerita film Umar bin Khattab ini memberi manfaat dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Oke sobat, bagaimanakah cerita film selanjutnya? Nantikan alur ceritanya di episode kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.